isolasi dan identifikasi bakteri entomopatogen, dan aplikasi jamur antagonis secara in vivo. Berikut ini adalah nama-nama kelompok 3 Pratikum PHPH Agroekoteknologi 19 Palembang. Materi pertama yaitu isolasi dan identifikasi bakteri entomopatogen. Bakteri entomopatogen merupakan bakteri yang menyerang serangga yang akan menyebabkan sakit. Baiklah, saya Imam Prambudi Nugraha. Di sini saya mengambil tanah yang saya ambil itu tanah dari tanaman laos dari kedalaman 5 cm dari tanaman. Karena tanah tersebut tanah rhizosper, di mana tanah rhizosper merupakan tanah lapisan pinggiran akar yang bagus. Nama saya Tiara Lubis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengayakan tanah yang digunakan sebagai topping untuk agar-agar. Setelah pengambilan tanah, kita akan mengayak tanah tersebut. Sebelum diayak, pastikan tanahnya kering agar mempermudah pengayakan. Jika tanah basah atau lembab, maka harus dikering anginkan kurang lebih 1 hari. Jika sudah dikering anginkan, maka kita bisa ayak tanah tersebut. Halo guys, perkenalkan nama saya Belta Salsabila dari Prodi Agroekoteknologi Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kaldu ayam menggunakan media NBA. Di sini kaldu yang kami gunakan yaitu kaldu ayam. Sebenarnya bisa menggunakan kaldu apapun, yang penting hewani. Dalam kaldu ayam terdapat bakteri entomopatogen karena kaldu ayam banyak mengandung protein dan protein tersebut sangat disukai oleh bakteri tersebut, dan juga protein mengandung toksin yang dapat membunuh serangga. Di sini kita menggunakan air dan juga ayam. Dan setelah itu kita masukkan 300 ml atau 500 ml air ke dalam panci. Lalu masukkan juga 250 gram ayamnya. Aduk terus selama 10 menit. Setelah 10 menit airnya juga mendidih dan kaldu ayamnya juga terlihat. Lalu kita tiriskan ke dalam wadah untuk mengambil kaldunya. Kaldu ayam sudah siap untuk dijadikan sebagai media NBA. Baiklah, saya Asal Flareta dengan NIM 05071381924662. Saya akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu step cara membuat media agar. Nah, untuk yang pertama kita lakukan yaitu kaldu daging yang telah kita siapkan itu dimasukkan ke dalam panci, kemudian kita panaskan hingga mendidih. Kaldu daging ini berperan sebagai untuk mempercepat laju tumbuh dan berkembangnya jamur yang kita akan gunakan. Setelah kaldu daging itu mendidih, masukkan agar sebanyak 2 saset ke dalam kaldu daging tersebut. Setelah itu, aduk rata kaldu daging itu. Jangan sampai agar-agar yang tadi kita masukkan itu menggumpal ke dalam kaldu daging tersebut. Setelah aduk rata dan dirasa tidak ada lagi gumpalan agar-agar, masukkan gula sebanyak 1 sendok saja. Setelah dimasukkan gula tersebut, aduk kembali kaldu daging hingga rata. Setelah dirasa kaldu daging itu telah rata, matikan kompor, kemudian siapkan cup kecil berjumlah 6. Lalu kaldu daging yang telah kita masak tadi itu masukkan ke dalam cup-cup kecil itu. Untuk dalam meletakkan kaldu daging itu ke dalam cup kecil itu, jangan sampai terlalu penuh karena di atasnya nanti itu akan diberi tanah rhizosper ke dalam media. Selanjutnya ada kegiatan penimbangan berat tanah ayakan sebanyak 1 gram tanah. Halo guys, perkenalkan nama saya Fahira Adisa. Di sini saya akan menjelaskan dan mencontohkan cara pengenceran sampel
atau suspensi. Yang pertama-tama dilakukan yaitu masukkan air sebanyak 9 ml ke dalam 3 wadah yang diambil menggunakan suntikan. Kemudian, masukkan 1 gram tanah yang sudah ditimbang ke dalam air pada wadah pertama. Lalu, aduk atau homogenkan wadah selama 1 menit. Tujuannya agar air dan tanah tercampur. Kemudian, ambil 1 ml air dari wadah yang pertama menggunakan suntikan, lalu masukkan ke dalam wadah yang kedua. Lalu, untuk wadah ketiga dilakukan hal yang sama seperti wadah yang kedua. Ambil 1 ml air dari wadah yang kedua menggunakan suntikan dan masukkan ke dalam wadah yang ketiga. Tujuan dari pengenceran sampel atau suspensi itu untuk mengurangi jumlah kandungan mikroba yang ada di dalam sampel sehingga nantinya dapat diamati dan diketahui jumlah mikroorganisme secara spesifik sehingga akan didapatkan perhitungan yang tepat. Pengenceran akan memudahkan dalam perhitungan koloni. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Justitia Lamtama Siringo dengan NIM 050713819240057. Baiklah, step selanjutnya yaitu setelah tanah hasil ayakan dari tanaman laos yang sudah dihomogenkan diambil menggunakan suntikan sebanyak 1 mili. Kemudian tuangkan ke dalam NBA yang sudah jadi dari kaldu ayam dan dimasukkan 1 ml air hasil homogen di setiap wadah NBA. Berikut adalah contoh yang dapat kami tampilkan. Ya, ini adalah wadah NBA kedua dihomogenkan. Selanjutnya masukkan kembali 1 ml air ke dalam wadah NBA. Saya Geraldo Peter Manurung dengan NIM 05071381924077. Pada step selanjutnya ini ialah penaburan tanah pada media agar-agar. Setelah media NBA disimpan selama 3-4 hari, mari kita lihat hasil yang kita dapatkan dari isolat bakteri entomopatogen. Di media pertama kita bisa lihat hasilnya, yaitu hasilnya ada gumpalan di pinggirnya seperti gumpalan kapas putih yang berwarna putih. Diduga yang kita dapatkan adalah bakteri Bacillus thuringiensis. Selanjutnya kita lihat hasil NBA ditambah dengan taburan tanah rhizosfer. Nah, ini dia bentukan morfologi yang bisa dilihat dari kasat mata kita. Morfologinya tidak beda jauh dengan hasil dari NBA dari suspensi. Sama-sama berbentuk kapasan putih dan mirip seperti sebelumnya, yang merupakan bakteri Bacillus thuringiensis. Sekian dan terima kasih. Seri kedua yaitu aplikasi jamur antagonis secara in vivo. Kegiatan yang sedang kami lakukan adalah pengenceran jamur Trichoderma sp untuk aplikasian jamur antagonis secara in vivo. Setelah melakukan pengenceran, cairan yang sudah kita dapatkan itu harus direndam selama 12 jam. Setelah direndam selama 12 jam, cairan yang setelah kita dapatkan bisa kita langsung aplikasikan ke tanaman yang terkena dengan serangan hama atau penyakit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yakin dari Agroteknologi Palembang. Saya akan menjelaskan tentang penyemprotan tanaman laos dari larutan pengenceran Trichoderma sp. Kenapa pakai Trichoderma sp? Karena Trichoderma sp adalah agen pengendalian hayati yang memiliki genus cendawan yang mampu dijadikan sebagai pengendali patogen secara hayati. Mekanisme atau antagonis yang dilakukan Trichoderma sp dalam penghambat pertumbuhan patogen antara lain kompetisi, parasitisme, antibiosis, dan lisis. Baiklah, saya Selvereta akan menjelaskan bagaimana hasil pengaplikasian cendawan antagonis yang dilakukan secara in vivo. Untuk cendawan yang kami gunakan ini adalah cendawan jenis Trichoderma sp. Untuk hasil yang kami dapatkan setelah pengaplikasian, mula-mula tanaman yang kami semprotkan itu terdapat banyak sekali bercak-bercak kuning pada daun. Setelah kami melakukan pengaplikasian sebanyak 3 kali kepada
daun yang telah kami semprotkan itu bercak-bercak kuning yang mulanya banyak itu sedikit berkurang. Hal itu berkaitan dengan jurnal Dwi Astuti 2015 di mana Trichoderma ini merupakan genus cendawan yang mampu dijadikan sebagai agen pengendali patogen secara hayati, di mana mekanisme antagonis yang dilakukan dari Trichoderma sp ini dalam menghambat pertumbuhan patogen, dan di mana Trichoderma ini bisa mengeluarkan toksin berupa enzim yang bisa menyerang penyakit-penyakit yang ada pada tanaman. Dan juga dijelaskan di mana Trichoderma ini merupakan salah satu jenis mikrob yang memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan patogen dengan menghasilkan senyawa aktif biologi secara in vivo. Mungkin itu saja hasil dari pengaplikasian. Terima kasih, sekian hasil praktikum kelompok 3.